Kalimat selanjutnya, dan membiarkanku mengeluh. Mengapa jiwa mengatakan kepada Allah, "Wahai kekasih," dan membiarkanku mengeluh? Karena pada saat itu, jiwa tidak lagi dapat merasakan kehadiran Allah. Padahal jiwa begitu cinta kepada Tuhan, ia begitu rindu kepada Tuhan, namun ia tidak bisa lagi merasakan kehadirannya. Hal ini menimbulkan rasa sakit, menimbulkan luka di hatinya, namun luka yang nikmat karena luka karena cinta. Saudara-saudariku yang terkasih, dari sini kita bisa melihat ukuran dari jiwa yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Jiwa yang sungguh mengasihi Allah, ia tidak dapat dipuaskan oleh apapun juga selain Allah. Dan bahkan, semakin ia melepaskan segala sesuatu, semakin ia merasa bahagia, karena ia semakin bersatu dengan Tuhan. Jadi dalam hal ini, kita bisa melihat kebenaran dari sabda bahagia yang dikatakan Yesus dalam Injil Matius pasal 5. Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Dan ini dialami oleh jiwa yang jatuh cinta kepada Tuhan. Ia begitu ingin melepaskan segala sesuatu yang bukan Allah, dan disitulah ia menemukan kebahagiaannya, karena ia dapat bersatu dengan Allah secara lebih sempurna. Jadi kebahagiaan di sini diperoleh dari kelepasan dalam kemiskinan roh. Sekarang kita akan melanjutkan ke baris yang ketiga. Baris ketiga itu berbunyi, "Kau lari bagaikan rusa." Saudara-saudariku, ketika jiwa pertama kali mengalami sentuhan cinta kasih Allah, biasanya Tuhan memberikan begitu banyak penghiburan rohani kepada jiwa. Misalnya saja, ketika ia berdoa, ia begitu terharu sampai meneteskan air mata. Atau misalnya ia mengalami siraman sejuk di hatinya. Atau kadang tubuhnya terasa panas atau bahkan seperti hampir kesetrum. Nah, saudara-saudariku, itu semua merupakan penghiburan-penghiburan rohani yang Tuhan berikan kepada jiwa yang baru saja bertobat. Mengapa Tuhan memberikan itu semua kepada jiwa? Alasannya adalah agar jiwa kuat meninggalkan kemanusiaan lamanya. Misalnya saja, ada seseorang yang dia hidupnya itu selalu senang dengan dunia malam. Hampir setiap malam dia pergi ke diskotik dan sebagainya. Namun kemudian ia mengalami sentuhan cinta kasih Tuhan. Ia bertobat, ia mengalami berbagai penghiburan rohani di dalam doa-doanya. Dan itu membuat dia kuat untuk meninggalkan dunia malamnya. Karena saat itu dia merasakan bahwa hidup di dalam Tuhan jauh lebih nikmat daripada kenikmatan dunia yang ditawarkan yang selama ini dia nikmati. Akan tetapi saudara-saudariku, lama-kelamaan Tuhan akan menarik semua hiburan-hiburan rohani itu. Doa terasa menjadi kering dan hambar. Jika dulu biasanya melihat salib mata berkaca-kaca, sekarang tidak lagi. Atau jika dulu mengikuti ekaristi, rasanya jantung berdebar-debar, sekarang tidak lagi. Atau dulu misalnya kalau berdoa seperti melihat sinar terang, melihat wajah Yesus, sekarang tidak lagi. Semua menjadi kering, menjadi tawar. Tuhan menarik semua hiburan rohani itu. Hal ini oleh jiwa dirasakan seperti seekor rusa. Rusa itu suatu saat datang kepada jiwa dengan segala keindahannya, memikat menawan hati. Namun setelah jiwa jatuh cinta, tiba-tiba rusa itu pergi berlari meninggalkan jiwa. Hal ini terjadi ketika Tuhan menarik segala penghiburan rohani itu. Nah, saudara-saudariku, apa alasannya Tuhan menarik semua penghiburan rohani itu? Ada 3 alasan Tuhan menarik segala pengalaman-pengalaman rohani. Alasan yang pertama, yaitu untuk menguji. Artinya begini, Tuhan ingin menguji kesetiaan dan cinta kita kepada Dia.
Jika setiap kali berdoa kita meneteskan air mata, jika setiap kali berdoa kita melihat wajah Yesus, tentu setiap orang akan senang untuk rajin berdoa.